Rud, aneh nonton ya dari youtuber katanya subscribe itu gratis. Ah, lu nggak punya kuota ya? Iya loh, katanya gratis. Minta hotspot dulu dong bentar. Udah gue bukain tuh. Oke. Coba buka ya. Oke, subscribe gratis guys, katanya benar. Tapi bukan kuotaan ya. Ya udah nonton dulu dah. Eh, apaan lu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Salam sehat-sehat ya. Ramadan sebentar lagi ya, nggak kerasa, tinggal hitungan jam. Kalian dapat informasi bahwasanya Ramadan ini akan berakhir besok dan hari Sabtu. Nah, sebelum Ramadan ini berakhir, seperti pada umumnya di bulan Ramadan ini biasanya ada kultum. Nah, Ane mau cobain kultum, oke? Tapi ya kultum di sini bukan berarti Ane mengajarkan kepada kalian ataupun ilmu Ane lebih tinggi daripada kalian, enggak. Cuman di sini Ane cuma mau share atau ya membagi ilmu lah, sedikit ilmu dan pengalaman yang udah Ane milikin, yang mungkin juga sebenarnya kalian udah punya gitu ya, udah yang sebenarnya kalian udah ketahui gitu. Ya kalian masih tahu dong istilah dan atau peribahasa lisan lebih tajam ketimbang silet. Salah. Sorry. Maksudnya lisan lebih tajam ketimbang pedang atau pisau. Ada satu hadis yang berbunyi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Sungguhnya ya, hadis ini tuh nggak mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita, karena kita pun sadar bahwa diri kita dan juga lingkungan sekitar kita masih banyak yang menggunakan bahasa-bahasa kurang baik ataupun kasar. Itulah mengapa istilahnya lisan itu lebih tajam ketimbang pisau, karena hanya dengan satu ucapan kita yang salah dalam perundingan ataupun diskusi bisa menjadikan peperangan. Hanya karena kita tidak bisa menjaga lisan kita bisa menimbulkan pertikaian ataupun perceraian, dan hanya karena kita ikut-ikutan menghina dan mengejek suatu kelompok ataupun individual, amarah dan dendam pun bangkit dalam diri mereka. Terdengar seperti hanya atau suatu hal yang sepele gitu ya, tapi justru karena hal tersebutlah kemungkinan terburuk itu terjadi. Seperti halnya hitam dan putih, kebaikan dan keburukan itu beriringan bersama. Kita selalu dikasih pilihan oleh Allah agar kita melakukan kebaikan atau keburukan. Ada suatu kisah di mana seorang anak, ia disuruh oleh ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap hari. Nah, setelah beberapa hari, ia pun jengkel, kesal, dan bosan. Lalu ia berpikir, kenapa sih kok aneh terus yang disuruh? Kenapa nggak mereka ngerjain aja sendiri gitu? Ia geram, lalu ia mendekati sang ibu. Ketika ia mendekati sang ibu, ibunya pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya nak, udah bantuin ibu beres-beres rumah setiap hari ini. Karena kamu rumahnya jadi kelihatan bersih kan, rapi, enak dipandang. Ibu sekarang mau keluar nih, mau belanja, kamu mau ikut nggak? Sekalian kita makan-makan bareng. Hanya karena satu ucapan yang diawali dengan terima kasih, Ane yakin 1.000.000% anak tersebut nggak akan jadi melampiaskan kemarahannya kepada ibu. Kenapa? Ya udah jelas, karena terima kasih ini yang menjadikan amarah yang udah terkumpul itu jadi reda semua. Justru sang anak balas terima kasih kepada sang ibu, lalu dia akan lebih giat dan lebih semangat lagi untuk beres-beres rumah.
Begitu pula sebaliknya, ketika ada kesalahan ataupun keburukan yang udah terlihat oleh kita, tidak semestinya kita langsung menjudge ataupun menjelek-jelekan atau lebih parahnya lagi menganiaya gitu. Kita bisa membenarkan dia atau mengoreksi dia dengan cara yang lebih baik, tidak langsung menjelek-jelekannya karena keburukannya. Dalam suatu kisah lagi, ada seorang suami yang ia habis pulang kerja. Ia habis pulang kerja, sampai di rumah, dia minta tolong ke istrinya. Bu, Umi tolong buatin mie dong, gitu kan. Nah, setelah itu sang istri pun membuatkan mie, tapi dalam keadaan mengantuk. Karena ia sudah ngantuk berat, ia pun tertukar antara gula dan garam. Ya, yang dimasukkan itu bukan garam, tapi gula. Gula dimasukkan ke dalam mie. Mie-nya jadi, lalu ia menyajikannya kepada sang suami. Lalu sang suami pun menyicipi mie tersebut. Setelah dicicipin, dia justru malah senyum dan dia berkata, "Mi, udah lama ya kita nggak makan bareng. Coba deh, Umi cicipin deh mie yang udah Umi buatin." Lalu sang suami pun nyuapin mie-nya ke mulut si istri. Lalu si istri pun kaget gitu. Dia kaget dan dia langsung minta maaf ke sang suami. Dia minta maaf dengan amat sangat karena mie-nya bukan asin tapi malah manis gitu kan. Nah, tapi sang suami ini nggak langsung marah-marah. Sang suami ini nggak langsung, "Iya bener kan, gara-gara kamu nih jadi makanannya nggak enak gitu kan, makanannya manis, mie-nya manis." Enggak, tapi justru sang suami itu malah, "Nih, ini bukan nggak enak kok, cuman kemanisan aja, yuk kita buat bareng." Nah, akhirnya mereka pun membuat bareng mie lagi, buat mie baru gitu, bareng-bareng. Nah, itulah mengapa alasannya ketika kita udah tahu kesalahan seorang, nggak harus gitu, nggak wajib, nggak semestinya gitu kita langsung menjudge atau menjelek-jelekan karena perilaku kesalahan mereka gitu. Tapi justru kita bisa mengolah dan mengoreksinya agar menjadi suatu hal yang lebih positif, kayak gitu guys. Nah guys, ada lagi nih yang kalah penting dalam menjaga lisan kita, yaitu waktu. Yaps, waktu nggak bisa dipause ataupun diberhentikan, apalagi dikembaliin. Karena kita ini bukan hidup dalam dunia game, oke? Dimana rasa sayang, belayang, dan juga kasih sayang orang tua terhadap kita saat kita bayi nggak bisa kita dapetin sekarang. Begitu pula mereka-mereka yang dulunya kaya, tampan, cantik, rupawan akan sirna semuanya ketika mereka sudah tua. Karena semua hal itu akan indah pada waktunya. Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, Allah mengucapkan demi atau sumpah yang dimana ini sangat krusial dan penting untuk kita sadari. Ayat kedua, sungguh manusia rugi. Rugi di sini ialah mereka-mereka yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Ayat ketiga yang endingnya Allah memaksudkan agar kita bisa selalu beribadah di setiap waktunya. Walaupun kita tidak bisa beribadah di setiap waktunya, minimal kita usahakan setiap pekerjaan kita itu diniatkan untuk beribadah. Entah itu refreshing, entah itu nonton TV, nonton film, entah itu untuk passion buat YouTube, ngevlog dan lain sebagainya. Apapun itu kita niatkan untuk beribadah. Karena mau bazir kalau kita nggak niatin untuk ibadah, dan itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Dan kita akan menjadi mereka-mereka yang rugi. Agar hidup kita ini atau waktu kita tidak sia-sia dan kita bisa selalu beribadah, Ane merealisasikannya seperti video ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Wat-tariq wa ma adraka wat-tariq ma jamas saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Khuliq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Nah, begitulah guys. Begitulah jadi ya seberapa pentingnya kita menjaga lisan kita dan juga agar waktu kita ini bisa diolah jadi lebih baik atau memanfaatkan waktu kita agar kita tidak menjadi mereka yang merugi. Nah, sebelum Anda tutup video ini, ada beberapa patah kata nih yang bagus yang mau Anda bacain ya. Nah, status WA, oke? Mau bacain sebentar. Bismillah. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apa lingkungannya dahulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang untuk berubah. Karena seseorang yang hampir membunuh Rasul pun kini berbaring di sebelah makam beliau. Ialah Umar bin Khattab. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang pernah berperang melawan agama Allah pun akhirnya menjadi pedang Allah. Ialah Khalid bin Walid. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Karena sepatu emas Fir'aun berada di neraka, sedangkan terompah Bilal bin Rabah terdengar di surga. Intinya, jangan memandang remeh seseorang karena masa lalu dan lingkungannya. Karena bunga teratai tetap mekar cantik meski tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tak perlu pusingkan masa lalu, tak perlu malu dari mana tempat asalmu. Jika kau mau, kau bisa menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita belajar ikhtiar? Seseorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Biarlah sang penyelenggara hidup, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Karena hanya Allah yang Maha Esa yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Tetap semangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Karena kita sedang kuliah di Universitas Kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan bahkan dengan air mata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebihnya nggak ada kayaknya guys ya. Kurangnya masih banyak. Sekian dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.